Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Kasus pembunuhan terhadap penagih utang kembali terjadi, kali ini menimpa Ketua Kelompok Layanan Permodalan di Nagari Guguak 8 Koto, Kecamatan Guguak 50 Kota, Sumatera Barat. Korban yakni Feni Ria Andriani ditemukan tinggal kerangka di belakang rumah pasangan suami istri yang merupakan nasabahnya. Feni diduga dibunuh saat tengah menagih utang pada para pelaku berinisial RN dan YE. Kapolres 50 Kota AKBP Ricardo Condrat Yusuf saat dikonfirmasi pada Jumat 5 Juli mengatakan tersangka merasa sakit hati pada korban. Pasalnya saat melakukan penagihan, korban disebut pelaku melontarkan kata-kata kasar. Korban disebut datang ke rumah tersangka dengan tujuan menagih utang sekitar 10 juta rupiah. Adapun sebelum ditemukan tewas mengenaskan, Feni sempat dilaporkan hilang oleh suaminya pada 26 Juni lalu, tepat saat melakukan penagihan. Suami korban kala itu tidak mengetahui kepergian korban karena ia tengah tertidur. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku. Adapun RN ditangkap di wilayah Bengkalis, Riau karena berusaha kabur dari kejaran petugas. Saat ini RN dan YE masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Polres 50 Kota, sedangkan jenazah korban diperiksa oleh Bidokes. Nasib tragis dialami oleh Ketua Kelompok Layanan Permodalan di 50 Kota Sumatera Barat bernama Feni Ria Andriani. Feni tewas dengan nasabahnya saat melakukan penagihan utang senilai 10 juta rupiah terhadap pasangan suami istri di Nagari Guguak 8 Koto, Kecamatan Guguak. Ada dugaan bahwa Feni dibakar hidup-hidup hingga tewas. Kapolres 50 Kota AKBP Ricardo Condrat Yusuf dalam keterangan pada Jumat 5 Juli mengatakan, pihaknya mendatangi rumah pelaku dan menemukan tersangka YE yang merupakan istri pelaku utama RN. Dari keterangan YE, korban diduga dipukuli menggunakan gagang cangkul oleh RN. Belum diketahui kondisi Feni kala itu, apakah pingsan ataupun sudah meninggal dunia. Setelah itu korban dibawa menggunakan karung ke lokasi pembuangan sampah yang berjarak 30 meter dari rumah pelaku. Saat kondisi Feni yang sudah tidak berdaya, RN kemudian membakarnya. Hingga akhirnya polisi menemukan jasad Feni yang tinggal tulang belulang. Kapolres mengatakan pelaku RN sempat kabur hingga akhirnya ditangkap petugas di wilayah Bengkalis, Riau. Adapun saat ini para pelaku masih dilakukan penyelidikan mendalam, sedangkan jasad korban dilakukan identifikasi untuk mengetahui penyebab kematian. Pengungkapan kasus pembunuhan sadis terhadap Ketua Kelompok Layanan Permodalan di 50 Kota Sumatera Barat bermula dari laporan hilangnya korban. Korban bernama Feni Ria Adriani dilaporkan hilang pada 26 Juli 2024 oleh suaminya. Suami korban kala itu tidak mengetahui keberadaan Feni karena ia tengah tidur saat istrinya pergi. Kapolres 50 Kota AKBP Ricardo Condrat Yusuf dalam keterangan pada Jumat 5 Juli berujar, di tengah penyelidikan kasus, polisi mendapat laporan dari keluarga korban terkait informasi baru. Keluarga korban mendapat informasi dari security gudang di sekitar lokasi kejadian yang dimintai tolong oleh tersangka agar menghapus rekaman CCTV. Adapun dalam rekaman CCTV terlihat korban yang mendatangi rumah tersangka menggunakan sepeda motor. Kemudian ada pula rekaman pelaku yang mengendarai motor korban. Security gudang yang mengenal korban kemudian melaporkan peristiwa ini pada suami Feni yang kemudian diteruskan pada kepolisian.
Tak butuh waktu lama, polisi langsung mendatangi rumah tersangka di wilayah Guguak dan hanya mendapati JE. Adapun pelaku utama yakni RN kabur hingga wilayah Bengkalis Riau dan kini telah ditangkap. Pembunuhan terhadap Ketua Layanan Permodalan di 50 kota Sumatera Barat menggegerkan warga di Nagari Guguak, 8 Koto, Kecamatan Guguak, di Kabupaten 50 Kota. Tersangka pembunuhan yakni suami istri berinisial RN dan YE yang merupakan nasabah korban. Sehari-hari RN dan YE tinggal di sebuah gubuk tak layak huni berukuran 2 kali 3 meter dengan atap terpal. Gubuk tersebut dibangun di area pertanian milik warga setempat. Seorang warga bernama Radis saat diwawancara pada Jumat 5 Juli mengungkapkan, RN sehari-hari bekerja sebagai sopir pengantar ayam, sedangkan istrinya YE bekerja sebagai pedagang sayur keliling. Radi mengatakan warga tidak menyangka pasangan suami istri tersebut melakukan aksi pembunuhan keji. Pasalnya pelaku RN terlihat lugu, sedangkan YE dikenal mudah bergaul dengan warga sekitar. Radi berujar kasus ini bermula dari cekcok antara pelaku dan korban saat penagihan utang. Diduga pelaku tersinggung hingga akhirnya tega menganiaya korban hingga tewas dan membakarnya. Diketahui pelaku memiliki utang senilai 10 juta rupiah. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Bawaski, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.